Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita membahas tentang soal mandiri. Nah, soal mandiri yang kita bahas itu adalah soal UIN Alauddin Makassar, ya kan? Ujian masuk mandiri UIN Alauddin Makassar. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kita kali ini, boleh teman-teman coba dulu soal-soalnya dengan cara teman-teman pause, kemudian teman-teman jawab soal-soal yang ada dalam video tersebut, kemudian kita nanti akan samakan jawabannya, kira-kira teman-teman benarnya berapa ya. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor yang pertama. Aseton, senyawa kimia yang digunakan sebagai pembersih kuteks. Rumus kimia aseton adalah, nah untuk soal nomor 1, solusinya adalah, jadi soal nomor 1 ini topiknya sebenarnya adalah pelajaran kelas 12, yaitu tentang senyawa organik. Nah kalau dikatakan aseton, berarti ini adalah termasuk ke dalam jenis golongan senyawa organik ke keton, ya kan? On, berarti ini ada keton. Oke, kita bedah satu per satu. Jadi aseton ini adalah termasuk ke dalam senyawa organik yang namanya keton. Oke, yang A di sini ada CH3OH. CH3OH berarti ini ada gugus OH. Kalau gugus OH ini menyatakan apa teman-teman? Ya, good, benar sekali. Ini adalah termasuk ke dalam jenis alkohol. Berarti kalau alkohol nanti namanya yang ujung-ujungnya ada ol-olnya. C-nya ada 1, berarti nanti namanya adalah met, ya kan? Sehingga namanya menjadi metanol. Oke, yang berikutnya ada CH3COOH. Nah, di sini ada gugus COOH. COOH ini termasuk ke dalam jenis apa teman-teman? Oke, ini termasuk ke dalam jenis asam karboksilat. Berapa jumlah C-nya? 1, 2. Berarti kalau jumlah C-nya 2, namanya itu adalah asam asetat, boleh ya, asam asetat, atau ini boleh asam cuka. Oke, atau boleh asam etanoat, ya kan? Karena C-nya tadi ada 2. Oke, yang berikutnya adalah HCHO. Oke, CHO ini termasuk ke dalam jenis aldehid. Nah, berapa jumlah C-nya? 1. Berarti kalau jumlah C-nya 1, ini namanya adalah metanal karena dia aldehid ya, metanal. Atau ini boleh dia nanti namanya adalah formaldehid atau formalin. Ini formalin. Berikutnya ada CH3COCH3. Ini termasuk ke dalam jenis gugus fungsi apa teman-teman? CO. Berarti ini adalah keton. Nah, C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau 3 nanti namanya adalah propanon, atau nama lainnya atau nama trivialnya adalah aseton. Sehingga jawabannya yang termasuk ke dalam aseton adalah yang D. Gimana teman-teman jawabannya? Bisa ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 2. Pengaruh udara dan air terhadap besi termasuk reaksi. Oke, solusinya adalah, nah untuk soal nomor 2 sebenarnya ini teman-teman soalnya sangat mudah. Katanya adalah udara dan air. Jadi ada udara
dan air terhadap apa? Ya, terhadap yang namanya besi. Ini dapat menyebabkan apa? Oke, benar sekali. Jadi, dia dapat menyebabkan yang namanya korosi atau perkaratan, ya kan? Perkaratan pada besi. Nah, korosi itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Jadi, kalau yang dikatakan korosi atau perkaratan itu adalah kerusakan. Jadi ini adalah kerusakan pada benda, khususnya ini adalah benda-benda yang berwujud logam. Khususnya adalah logam yang terjadi, jadi dia yang terjadi akibat kontak langsung. Jadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, berarti dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya apa? Misalnya oksigen, ya kan, yang ada di udara dan juga air. Oke, ini dia menyebabkan apa? Ya, yang dapat menyebabkan atau memperburuk tampilan dan kualitas dari logam tersebut. Memperburuk tampilan dan kualitas dari logam tersebut. Oke, berarti sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Jadi kalau dia hidrolisis, ada dia penambahan air. Kalau substitusi itu adalah reaksi pergantian. Kalau elektrolisis ini adalah terjadi perubahan ya. Berarti dari energi dari energi listrik menjadi energi maksudnya dari energi kimia ya, diubah menjadi energi listrik, atau dari energi listrik diubah menjadi energi kimia. Ayo, yang mana kalau elektrolisis? Ya, dari energi listrik yang diubah menjadi energi kimia, ya kan? Kalau volta itu adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Berarti elektrolisis energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Oke, gitu ya. Jadi elektrolisis kebalikan dari yang namanya sel volta. Oke teman-teman ya, bisa ya. Soal berikutnya nomor 3, partikel dasar atom terdiri dari. Nah, pertanyaan soal nomor 3 ini tentang partikel dasar atom. Berarti solusinya adalah, jadi teman-teman, partikel dasar suatu atom itu terdiri dari ada 3. Jadi partikel dasar atom ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada dia nanti namanya proton. Oke, jadi kalau proton itu terdapat di mana? Ya, jadi kalau proton ini nanti dia terdapat pada yang namanya inti atom. Berarti ini letaknya yang di tengah-tengah. Biasanya kalau proton ini adalah bermuatan positif. Jadi teman-teman ingat aja, proton P positif. Kemudian partikel dasar atom ada siapa lagi? Iya, benar teman-teman. Ada elektron. Kalau dia elektron, ini terdapat di mana? Terdapat pada kulit atau lintasan gitu ya. Pada kulit atau lintasan dari suatu atom. Kalau elektron bermuatan yang namanya negatif. Oke, yang ketiga, yang terakhir ada yang namanya neutron. Jadi neutron. Kalau neutron
ini terdapatnya di mana? Ya, jadi sama seperti proton, dia terdapat pada yang namanya inti atom. Kalau ini dia bermuatannya bagaimana? Ya, dia tidak bermuatan atau netral ya. Tidak bermuatan atau netral. Netral N, neutron, netral. Nah, berarti kita cek ya. Berarti kalau itu ada yang A, proton, elektron, positron, ini salah ya teman-teman ya, positron salah. Jadi kalau positron itu adalah positifnya elektron. Jadi kalau positron itu adalah positifnya elektron, dia bukan bagian dari partikel dasar atom. Oke, jadi kalau positron itu tadi positifnya elektron, subpartikel yang bermuatan positif yang memiliki massa yang sama dengan elektron. Oke. Ada proton, neutron, dan nukleon. Oke, teman-teman. Jadi situ ada nukleon. Nukleon itu apa sih? Jadi kalau dikatakan nukleon, ini adalah inti atom yang terdiri dari, jadi inti atom yang terdiri dari yang namanya proton dan neutron. Jadi gabungan dari proton dan neutron ini dikatakan adalah nukleon. Gitu teman-teman. Berarti ini salah ya. Yang C, proton, elektron, dan neutron. Ya, sudah pasti jelas ya. Jadi partikel dasar atom itu ada 3, yaitu pen, proton, elektron, dan neutron. Oke teman-teman, gimana jawabannya? Masih sama ya? Oke, masih benar. Lanjut lagi, soal nomor 4. Perhatikan konfigurasi beberapa unsur berikut. W1S2, X1S2, 2S1, Y1S2, 2S2, 2P6, Z1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Konfigurasi elektron yang stabil dimiliki oleh atom. Oke, untuk soal nomor 4, ini adalah topiknya tentang sistem periodik unsur ya. Kita langsung saja, solusinya adalah, pertanyaannya adalah konfigurasi elektron yang stabil. Ya kan teman-teman, elektron yang stabil. Elektron yang stabil itu adalah elektron yang bagaimana? Elektron yang stabil itu adalah elektron konfigurasi elektron yang stabil itu adalah dia nanti memenuhi kaidah oktet dan duplet. Dalam sistem periodik unsur ada yang namanya golongan yang stabil, yaitu gas mulia. Jadi gas mulia ini adalah golongan 8A. 8A ini adalah unsur yang stabil karena nanti memenuhi kaidah oktet dan juga duplet. Nah, kita cek. Jadi kalau menentukan golongan itu seperti ini teman-teman. Jika nanti ada NS pangkat X, berarti ini golongannya XA. Kalau nanti ada ketemu NS pangkat X, NP pangkat Y, maka di sini nanti golongannya tinggal X tambah Y A. Nah, di sini nanti kalau P ketemu dengan S, ini kan sama-sama N. Berarti artinya di sini nanti dia harus memiliki kulit yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cek yang B. 1S2 berarti ini NSX berarti 2. Maka ini golongannya berapa? Oke, bukan 2A. Lah, tapi dia XA. Di sini kan 2A. Iya, hati-hati teman-teman. Ada unsur gas mulia itu adalah, ingat tadi saya bilang gas mulia itu stabil, yaitu memenuhi kaidah oktet dan duplet. Berarti ada yang 2. Siapa itu yang 2? Yaitu adalah si helium. 2 nomor atomnya. Nah, di sini kan nomor atomnya dia adalah 2 ya, atau elektronnya 2. Jadi ini bukan 2A, melainkan ini adalah golongan dari 8A. Jadi ini adalah gas mulia teman-teman. Seperti itu. Oke, kita cek yang X. Jadi menentukan golongan itu lihat yang paling terakhir konfigurasi elektronnya.
Nah, ini yang paling terakhir S. S berdiri sendiri, ingat ya. Ini S ada yang berdiri sendiri, ada yang S ketemu dengan P. Kalau S ketemu dengan P, kita lihat di depannya ini sama atau tidak nomor kulitnya. Kalau sama, maka X sama Y-nya itu bisa kita jumlahkan, teman-teman. Tapi kalau di sini dia tidak sama, berarti kita tidak boleh menjumlahkannya. Nah, di sini kan S dengan S, berarti tidak boleh. Berarti ini dia berdiri sendiri. Nah, berarti yang inilah kondisinya seperti itu, teman-teman. Nah, ini golongan berapa? Di sini ada 1. Berarti ini menyatakan golongan 1A. Oke. Nah, yang Y kita lihat yang terakhir ada siapa? P. Nah, ingat tadi P ketemunya pasangannya dengan siapa? Yang di sampingnya S. Kita lihat nomornya. Di sini ada nomor 2 kulitnya, ada nomor 2 kulitnya. Artinya dia memiliki kulit yang sama. Kalau memiliki kulit yang sama, maka ininya boleh kita jumlahkan. Berarti tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 6, berarti menjadi berapa, teman-teman? Iya, benar sekali. 8. Maka ini adalah golongan 8A. Yang berikutnya ada Z, terakhirnya P. Berarti P kita pasangkan dengan S sama kulitnya, berarti kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 3, berarti ini menjadi golongan berapa, teman-teman? Iya, benar, golongan 5. Sehingga sudah jelas yang termasuk ke dalam elektron stabil atau gas mulia itu ada di W dan Y. Berarti jawabannya adalah yang bola. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Ini soal nomor terakhir di video kali ini. Nanti ada video kelanjutannya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila teman-teman punya soal UMM UIN Alauddin Makassar, boleh teman-teman kirimkan biar kita bahas sama-sama. Gitu ya. Oke, soal nomor terakhir, nomor 5. Elektron terakhir dari atom X memiliki 4 bilangan kuantum sebagai berikut. N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan positif setengah. Nomor atom X adalah, ini solusinya adalah, jadi ini topiknya adalah mengenai bilangan kuantum. Jadi teman-teman, saya jelasin dulu ya. Bilangan kuantum itu yang pertama N. N itu dia menyatakan kulit. Jadi bilangan kuantum itu sebenarnya ada 4 N. N ini dia menyatakan kulit. Jadi kulitnya ini adalah kulit ketiga ya, teman-teman. Karena di sini dia N-nya adalah 3. Kemudian yang berikutnya ada dia L. L ini apa, teman-teman? Ya, L ini adalah menyatakan subkulit. Jadi kalau subkulit itu terdiri dari yang namanya S, P, D, dan F. Dimana nilai L-nya nanti kita mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi karena di sini dia L-nya itu sama dengan 1, berarti dia menyatakan P. Berarti di sini jadinya 3P. Oke. Jadi 3P karena ini kulitnya 3, ini L-nya 1 berarti P. Kalau misalnya L-nya 0 berarti S ya, teman-teman. Kalau L-nya 2 berarti D, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga ada M. M ini dia menyatakan magnetik. Jadi magnetik atau magnetik ini adalah diagram orbital yang kotak-kotak nanti. Nah, kalau dia magnetik ada syaratnya, teman-teman. Apa syaratnya? Ini dari minus L sampai dengan positif L. Jadi kalau dia S, ini kan L-nya 1. Maksud saya S, L-nya itu 0. Kalau 0, berarti itu kan kotaknya cuman 1 nanti. Karena tidak ada minus 0 sama positif 0. Maka dia kotaknya cuma 1. Nah, kalau P, ini kan L-nya 1. Di sini kita buat ya, teman-teman. Jadi kalau P itu kan ada minus 1 ada ya, minus 1 ada, positif 1 ada. Maka nanti di sini kalau P kotaknya nanti ada 3. Kita mulai dari minus 1, 0, positif 1. Syaratnya tadi minus L sampai dengan positif L. P L-nya 1 berarti minus 1 sampai dengan positif 1. Kalau D berarti 2 L-nya. Berarti kita mulai dari berapa, teman-teman? Iya, good. Minus 2.
sampai positif 2. Berarti diagram orbitalnya ada 5, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Berarti kalau yang F ada berapa teman-teman? Iya, benar sekali. Ada tuh 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang keempat ada dia S. S ini dia menyatakan spin, ini arah rotasi, ya kan? Kalau nanti dia panahnya ke atas, panah elektronnya, maka nilainya menjadi positif setengah, tapi kalau panah elektronnya ke bawah menjadi negatif setengah. Nah, ini kan dia tadi L-nya adalah 1, berarti P ya teman-teman. Berarti kalau P itu kotaknya tadi ada berapa? Ya, ada 3. Dari min 1, 0, positif 1. Di sini M-nya 0, berarti artinya berhenti elektronnya itu adalah di 0. Nah, S-nya berapa? Positif setengah. Tadi kalau positif, panahnya kemana teman-teman? Ya, benar. Panahnya ke arah atas. Jadi pengisian elektron itu atas dulu, kemudian bawah. Jadi dia tidak atas bawah ya teman-teman. Jadi kita isi atas dulu. Maka di sini 1, 2. Karena berhentinya di 0, berarti elektronnya cuma 2. 3p2. Nah, sebelum 3p2 teman-teman, itu konfigurasinya adalah, kan gini ya, X itu 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, berikutnya 3p6. Oke, biasa lanjutnya 3p6, 4s2, dan seterusnya. Nah, di sini adalah 3p-nya berhentinya di 3p2. Berarti sini kita buat 2. Nah, nomor atomnya tinggal kita jumlahin elektronnya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 2, 4, 14. Ya, berarti kalau gitu nomor atomnya ini ada 14. Sehingga jawabannya mana teman-teman? Ya, yang A. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa ya, apabila teman-teman masih belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti saya usahakan akan menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih sebelumnya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.